Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para viewers semua dari channel Homeschooling Taman Sekar Bandung. Bertemu lagi dengan saya, Kak Wisnu, sebagai PJ SMA di sini di Homeschooling Taman Sekar Bandung ini. Kita akan membahas lagi nih suatu hal yang seru juga ya, gitu terkait dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu di semester akhir biasanya yaitu pembagian laporan hasil belajar atau yang sering disebut dengan rapor ya. Nah, mungkin kita dari zaman dulu ya, mungkin pas saya kecil gitu ya, atau misalkan rekan-rekan semua di sini waktu kecil-kecil, kadang-kadang sering ada stigma menakutkan ya dengan rapor tersebut ya. Kadang-kadang kita takut kalau dapat nilai merah gitu ya. Nah, takutnya itu bukan karena rapornya, tapi di rumahnya dimarahin orang tua gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dapat nilai bagus, ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu ya. Yaitu kadang dikasih hadiah, kadang enggak gitu ya, kadang-kadang gitu. Tapi sebenarnya apa sih rapor itu sendiri gitu, dan sebenarnya apa sih efeknya terhadap ya terhadap anak gitu kan, terhadap orang tua, apalagi di zaman seperti sekarang ini gitu ya, gitu di zaman sekarang yang ya tentu perkembangannya sekarang lebih maju ya gitu, informasinya gitu. Nah, sekarang sudah hadir bersama dengan Kak Wisnu saat ini, salah satu orang tua dari Homeschooling Taman Sekar Bandung. Nah, Ibu boleh berkenan untuk memperkenalkan diri misalkan, Oke. nama, siswa kelas berapa, putra atau putri Iya, Ibu. iya. Nah, kurang lebih ya backgroundnya kira-kira Oh, iya. ketika mau masuk ke homeschooling kayak Iya, gitu. iya. Nah, seperti apa gitu kurang lebih Bu? Ya sedikit penjabaran aja. Baik. Saya Juraida nama saya. Anak saya di homeschooling Taman Sekar ini sekarang di kelas 11 IPA. Namanya Ada ya. Iya. Jadi dulu anak saya sekolah di sekolah reguler. Tapi sesudah selesai masa pandemi, ketika masuk kembali ke sekolah itu kesulitan. Dan sampai sekarang kami masih sedang menyelesaikan masalahnya, kesulitannya ini gitu. Ada kesan dia tidak nyaman berada di lingkungan sekolahnya ketika masuk kembali setelah pandemi gitu. Akhirnya kami mencari solusi supaya tidak tertinggal pendidikannya dan yang sesuai juga dengan karakternya, dia merasa nyaman. Kami mencari ke beberapa tempat, salah satunya ke sini dan akhirnya berjodoh di sini. Ya, Alhamdulillah, anaknya juga nyaman, mau hadir mengikuti kegiatan gitu. Begitu. Ya, Ya, Kak. terima kasih Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri kira-kira ada nggak sih perbedaan mindset ya Bu ya gitu, antara rapor ya gitu atau laporan hasil belajar dari mungkin zaman Ibu dulu gitu ya dengan zaman sekarang gitu kan. Ibu dulu mengalami juga sebagai siswa dan sekarang mengalami sebagai orang tua, mungkin Ibu juga kan sebagai Iya. guru juga gitu ya. Iya. Nah, kira-kira ada perubahan mindset nggak Bu dari rapor itu sendiri gitu? Iya. Kalau zaman saya dulu rapot tuh ukurannya kecil seperti buku ya. Terus isinya tuh angka ya. Iya. Terus dulu zaman saya tuh masih berlaku warna tinta merah Betul. gitu. Jadi itu seram Ditulis sekali. ya Bu ya, tulis tangan Iya, lagi. iya. Ditulis tangan gitu dan itu tidak ada keterangan-keterangan deskripsi apa Iya. yang dipelajari, misalkan kompetensi apa sih yang sedang dikejar di semester ini, itu tidak ada gitu ya. Pokoknya angka aja gitu ya. Iya. Berarti nilai bahasa Indonesia saya tuh segitu angka gitu ya. Iya. Berarti tidak lebih detail atau bagaimana gitu. Nggak ada penjelasan apa-apa gitu. Kalau saya sendiri dulu terus terang lemah di bidang eksakta ya. Waktu SMA tuh deg-degan kalau waktunya ngambil rapot tuh karena pasti saya tahu itu nilainya hasil remed gitu ya. Kayak pelajaran fisika kayak gitu. Dan biasanya orang tua saya pasti akan membahas itu ya gitu biasanya, dan mengurangi uang jajan ya biasanya. Kalau nilainya merah Bu ya. Iya biasanya gitu. Tapi kalau sekarang itu saya lihat dengan berjalannya pergantian kurikulum juga ya, rapat lebih rumit ya. Iya. Tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai guru, ketika bertanya kepada para orang tua, dibaca nggak Bu deskripsinya gitu ya?
saya lihat angkanya aja katanya. Ya masih, gitu. karena mindsetnya masih Loh, zaman dulu ya Bu ya. kata saya loh, justru tujuannya dibuat deskripsi itu biar ibu tahu anak ibu tuh belajarnya mempelajari apa aja. Terus di situ kan ada penjelasan. Misalnya dia nilai 84 itu di bagian apanya yang menonjol, di bagian apanya yang perlu bimbingan gitu. Kita gunakan istilah perlu bimbingan ya. Betul. Karena ini bukan hasil akhir seperti wah, kalau dia sekarang nilainya kurang di bidang apa, berarti selama-lamanya dia akan nggak bisa gitu kan, sebenarnya nggak bakal ya. gagal Bu ya gitu Iya, dalam soalnya kehidupan. kan Kalau banyak. rapot itu kayak apa? Laporan Iya. hasil belajar dia semester ini. Dengan yang dipelajarinya juga semester ini kan akan berbeda dengan semester depan, dengan semester sebelumnya juga gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih saya melihatnya tidak terlalu begitu Kak, tidak terlalu gitu ya, harus A semua misalnya gitu. Kalau misalnya dia wah kenapa dia ada C nih, wah jangan sampai ada C gitu. Iya. Ya saya pikir itu proses ya. Iya. Ya berarti memang Ada- begitulah iya. proses yang dia anak saya lakukan semester kemarin untuk bidang tertentu masih di C misalnya. Dan saya sebagai orang tuanya perlu cari tahu kenapa bisa C, karena bisa saja bukan karena kemampuannya, yang bisa saja karena banyak hal ya yang mempengaruhi belajar dan mood seseorang itu menurut saya gitu. Jadi itu lebih ke oke, berarti hasilnya sekarang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan untuk lebih meningkatkannya lagi gitu sih. Luar Lebih biasa ke Bu gitu ya pemahamannya ya. Lebih ke gitu. Iya, karena memang masih banyak yang mindsetnya itu ya kalau di bawah ibaratnya nilai tertentu gagal gitu, dan di atas nilai tertentu berarti berhasil gitu. Padahal mah laporan hasil belajar atau raport itu evaluasi, tidak ada gagal atau berhasil ya gitu, tapi lebih kepada bagaimana menggambarkan kemampuan anak. Ada anak yang misalkan lebih unggul di matematika, Iya, betul. pasti ada kekurangannya Iya, juga iya, kan. iya. Bahasa Indonesia ya bukan suatu hal yang perlu sesali gitu Iya, ya, bukan betul. yang jadi hal kecewa, tapi kan kita jadi tahu ya gitu. Berarti Jadi anak kita agak serem kelebihannya. juga kalau kita menilainya dari melihat rata-rata keseluruhan. Betul. Jadi kesannya anak kita harus sempurna serba bisa di segala bidang. Iya. Karena ini rapot anak saya juga ada di mata pelajaran tertentu dia ada A-nya, tapi di Ada pelajaran C-nya ya, lain gitu. ada C-nya juga. Ya, nggak masalah Bu ya, Iya, gitu. Dan saya lihat yang dia dapat C itu memang yang dia kurang nggak terlalu minat gitu ya. Tapi berarti dengan dapat C aja itu dia udah Ada usaha, ada komitmen melakukan lah gitu ya. minimal Jadi ya. dia melakukan, tapi mungkin performanya nggak terlalu bagus. Iya. Kalau yang dia minati nilainya tinggi. Iya gitu. betul. Ya itu juga ya salah satunya yang mempengaruhi penilaian di rapor ya. Memang perlu ada batas juga gitu ya. Ya bukan berarti nanti anaknya dipaksa gitu ya untuk belajar suatu hal yang tidak dia senangi atau tidak dia minati, tapi raport juga kan menjadi suatu gambaran bagaimana komitmen anak gitu ya, disiplin anak gitu, yang dia menggeluti suatu hal yang tidak dia senangi gitu ya, karena dalam kehidupan pasti ada aja kita menemukan hal yang kita tidak senangi tapi harus kita lakukan. Nah itu kan ibaratnya jadi kayak simulasi dalam kehidupan ya. Dan walaupun dia tidak senang ini, tapi ada targetnya nih yang harus dia capai, mampu nggak gitu dia mencapai target tersebut. Ya itu kan jadi gambaran hal tersebut juga ya Bu ya. Dan kalau di Jepang kan untuk merubah mindset orang tua yang seperti itu, sekarang rapotnya itu kan nggak ada nilainya Bu gitu. Oh akhirnya. Iya, udah dari beberapa puluh tahun yang lalu mungkin ya gitu. Jadi berupa bulat, silang, segitiga kayak gitu. Nah semua masing-masing ada maknanya kayak gitu. Nah itu untuk merubah hal seperti itu gitu ya, mindset. Memang agak susah mengubah mindset orang ya. Saya guru SD kebetulan. Dan karena kita kan mengobservasi peserta didik itu dari berbagai hal ya. Karena harus melaporkannya dari segi aspek kognitif, psikomotorik, gitu, afektif gitu ya. Dan kita udah berusaha seotentik mungkin ya dengan memberikan deskripsi, melaporkan. Tapi kebanyakan orang tua memang ujung-ujungnya mindset ya, Bu, ya? angkanya aja Bu, angkanya berapa, anak saya berapa. Iya, itu mindset yang mungkin perlu proses lah ya, puluhan tahun gitu untuk mengubah hal tersebut. Dan sekarang ya alhamdulillah arah perkembangannya kan ke arah yang positif ya gitu. Rapot itu tidak dijadikan lagi sebagai penentu takdir atau nasib seseorang gitu ya ibaratnya kan. Kalau zaman dulu mau masuk universitas kan ditentukan oleh rapot ya, ada nilai merah, wah itu pasti susah gitu untuk masuk universitas ya. Kalau sekarang kan kebanyakan tidak melihat nilai rapot ya gitu, karena untuk masuk universitas akan dites lagi sesuai dengan jurusannya, apakah dia punya kemampuan dalam bidang tersebut atau tidak ya. Jadi rapot itu ya sebagai hasil evaluasi belajar anak aja gitu, apakah sudah menjalani prosesnya itu secara baik gitu ya ibaratnya di sekolah atau belum kayak gitu ya. Itu bentuk evaluasi gitu. Nah kalau Ibu sendiri misalkan lihat dari
rapornya anak ibu ya gitu untuk semester ini bagaimana Bu tanggapannya? Apakah nanti akan diberikan reward gitu ya atau akan dihukum gitu ya? Kita tahu gimana Bu? Kalau saya mungkin kalau di keluarga kami tidak terbiasa memberikan reward atau punishment dari rapot. Iya. Jadi kalau untuk rapot ini mungkin nanti sesampai di rumah saya akan perlihatkan, kemudian nanti saya akan puji mungkin ya untuk yang dia tinggi gitu, kasih respect gitu. Dan mungkin untuk yang dia masih rendah kasih motivasi Bu ya, gitu dikasih motivasi, diobrolkan. Kira-kira kesulitannya apa sih gitu kayak gitu, dan tetap memberikan motivasi semester berikutnya itu harus lebih baik gitu. Tapi lebih ke arah dirinya gitu ya. Tidak untuk kepuasan saya gitu ya. Lebih ke membantu agar dia memperbaiki dirinya, refleksi ya, lebih ke refleksi gitu mungkin arahnya, tidak ke evaluasi kalau dari sudut saya sebagai orang tua, karena kan ini sudah terjadi ya. Saya marah-marah juga, apakah mengubah nilainya? Tidak gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengajarinya, menuntunnya untuk berefleksi supaya nanti dia punya ada semacam spirit baru ya, mengevaluasi dirinya dengan jujur ya kan. Mungkin kalau dari ada tekanan dari saya bisa aja dia nggak jujur gitu. Tapi kalau benar-benar dari hati ke hati, saya berharap gitu ya, nanti dia ada motivasi diri sendiri untuk semester depan saya harus lebih baik dari ini. Karena orang tua saya sendiri percaya pada kemampuan saya gitu. Itu sih yang ingin saya arahkan. Iya, tapi kalau untuk secara garis besar Ibu kira-kira puas atau masih merasa kurang gitu dengan performa lah ibaratnya, bukan rapor, performa Ali selama semester ini gitu ibaratnya. Kalau dari sisi pribadi saya kurang puas karena saya dalam pengamatan saya harusnya dia bisa lebih dari ini. Betul. Tetapi dengan kesulitan yang dia hadapi selama ini, masa-masa penyesuaian yang dia butuhkan selama ini, saya berempati. Jadi saya melihat ada perkembangan ya, minimal sedikit yang positif. Jadi saya melihatnya dari sudut dia. Dengan yang sebelumnya dia mogok sekolah saja gitu ya. Dengan hasil begini, dia sudah ada, kalau grafik tuh ya Kak ya. Grafik dia naik gitu. Tentu saya tidak realistis kalau saya berharap dia grafiknya langsung signifikan gitu kan. Dengan hasil seperti ini berarti dia sudah ada kemajuan dari yang sebelumnya. Dari posisi sebelumnya dia sudah ada kemajuan dan itu positif gitu. Ya, terima kasih ya. Berarti ya memang seperti itulah tugas dari rapot ya gitu. Bukan berarti nanti kalau ada yang jelek jadi dimarah-marahin ya. Kayak zaman dulu ya gitu. Terus yang kalau dapat nilai bagus Bu, saya ya biasa aja gitu, kan dikasih hadiah apa-apa juga gitu. Justru saya ada kekhawatiran kalau terlalu menuntut nilai bagus lalu tidak kurang komunikasi gitu ya, dan saya memberikan hukuman, saya takut dia menghalalkan segala cara untuk dapat nilai bagus itu. Udah nggak relevan ya Bu ya, lagian untuk punish dan reward itu ya lebih sekarang. Seram gitu. Kalaupun misalnya ada sebuah keluarga atau yang berpendapat masih menerapkan seperti itu, sebaiknya itu ada kesepakatan di awal dengan si anak gitu. Kapan, situasi apa yang mengakibatkan kamu akan dapat reward, situasi apa yang mengakibatkan kamu akan dapat punishment. Bisa ya diterapkan juga, tapi harus ada kesepakatan di awal. Betul. Jangan tiba-tiba gitu kan. Seenaknya kan orang tua fair, gitu ya. Betul. Begitu sih kalau prinsip saya mengenai reward dan punishment. Harus ada kesepakatan di awal dan kedua belah pihak nyaman ya dengan itu. Iya. Gitu. Iya, semacam kayak kontrak lah ya gitu. Apalagi untuk anak dewasa memang perlu soalnya ini anak saya diajarkan udah seperti usia itu. SMA ini. Iya, karena memang nanti di dunia kerja juga kan kita akan mengalami hal kontrak-kontrak seperti itu ya. Betul. Gitu ibaratnya kita harus komitmen gitu dengan apa yang sudah sepakati di awalnya. Itu ya memang simulasi ya, ibaratnya simulasi dalam kehidupan juga. Jadi ada kelebihannya, punish dan reward, juga ada kekurangannya. Mungkin ya kita bisa saling memaksimalkan gitu. Nah, mungkin terima kasih Ibu untuk menyempatkan waktunya ke sini, dan sekarang juga udah beres ya untuk pembagian laporan hasil belajar. Mungkin nanti jalan-jalan Bu sama
keluarga untuk mengisi libur Nataru ini gitu atau nanti ada kegiatan khusus gitu? Oh, biasanya keluarga besar. Keluarga besar ada kumpul-kumpul ya? Berkumpul, ya. Siap. Karena banyak yang seumuran kan. Oh gitu, siap lah. Selamat berlibur ya. Terima Nah, kasih. begitu saja mungkin para pemirsa, para viewers di channel Homeschooling Taman Sekar Bandung ini sedikit membagikan pengalaman dari orang tua homeschooler di Taman Sekar Bandung mengenai mindset rapor ya gitu atau laporan hasil belajar. Nggak usah dibawa terlalu menyeramkan ya rapor itu, tapi itu adalah bentuk evaluasi proses pembelajaran selama 1 semester gitu. Dan namanya evaluasi ya pasti kan nanti ada solusi gitu ya, ada semangat baru lagi untuk di semester yang akan baru kita berubah menjadi lebih baik ya, karena memang tujuan dari belajar itu sendiri adalah kita menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin gitu. Begitu saja untuk podcast kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun Ibu. Atur.